pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 12 Agustus 2022. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini sudah hadir bersama dengan saya di acara Oke Hari Ini, salah satu romo yang melakukan karya dan pelayanannya di wilayah Keuskupan Denpasar. Beliau adalah Romo Maksi. Selamat pagi Romo Maksi, selamat datang di acara Oke Hari Ini. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Romo? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Luar biasa ya Romo, puji Tuhan. Nah, kali ini adalah pertemuan pertama kali saya dengan Romo Maksi. Betul sekali. Kiranya Romo berkenan untuk memperkenalkan diri kepada penonton yang ada di rumah dan kepada saya tentunya, serta karya pelayanan Romo selama di Keuskupan Denpasar. Silakan Romo. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Romo Maksi Soge. Saya Imam Projo Keuskupan Denpasar. Sekarang saya bertugas sebagai salah satu staf pembina di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke di Bali. Ya, itu sekedar perkenalan dari saya. Ya, terima kasih Romo. Nah, hari ini tanggal 12 Agustus 2022 Romo. Ya. Kita akan membahas salah satu orang kudus, yaitu Santa Yohana Francisca de Chontel ya. Benar ya Romo pengucapannya. Boleh diceritakan kisah awal tentang Santa Yohana Francisca de Chontel ini Romo? Oke. Santa Francisca de Chontel ini adalah salah satu orang kudus yang berasal dari Perancis. Dia lahir di tahun 1572 di wilayah Burgundi. Kemudian Santa Francisca de Chontel ini ketika pada tahun 1592 dia menikah dengan putra dari Baron de Chontel yang kemudian nama ini dipakai oleh namanya Santa Yohana Francisca de Chontel karena suaminya itu Christopher II, putra dari Baron de Chontel, sehingga nama ini kemudian dipakai sebagai namanya. Dalam kehidupan sebagai keluarga baru bersama dengan Christopher, mereka mempunyai anak, tetapi kemudian ada 2 anak yang meninggal ketika lahir. Dalam kisah hidupnya, ia menunjukkan sikap hidup sebagai seorang istri yang baik, dengan suami yang menyayangi dan juga anak-anak yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka mampu mendidik, memelihara dan membesarkan anak-anak secara baik pula. Lalu ketika dia hidup berkeluarga dengan Christopher, dia sudah mulai menunjukkan hidup sebagai ibu rumah tangga yang baik, menunjukkan pelayanan yang baik. Bahkan dikisahkan dalam kisah hidupnya karena ia membantu orang-orang miskin, membantu memberi makanan roti kepada orang-orang yang miskin. Dia akhirnya meminta izin dari suaminya yang kebetulan dari keluarga bangsawan, meminta izin suaminya untuk menjadikan rumah tempat tinggal mereka sebagai rumah untuk memberikan karya pelayanan, termasuk menampung beberapa orang miskin yang membutuhkan bantuan dan mereka bantu. Secara khusus disebutkan pada tahun 1600 atau 1601 di masa musim dingin pada waktu itu, mereka membantu banyak orang yang mengalami kesulitan. Tetapi sayangnya peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan Santa Yohana Francisca de Chontel mengalami sedikit musibah. Apa itu, karena suaminya ketika pergi berburu, dia tidak sengaja ditembak oleh teman berburunya sendiri. Sehingga akhirnya meninggal dunia dan Yohana Francisca kemudian akhirnya menjadi janda. Terus bagaimana perasaan Santa Yohana Francisca ini Romo ketika suaminya meninggal dan tertembak oleh temannya sendiri? Apakah beliau sudi mengampuni temannya itu Romo? Ya, ini ditunjukkan oleh
Santa Yohana Francisca, sikap luar biasa yang dimilikinya, dia mau mengampuni. Bahkan dilukiskan bahwa dia bahkan mengangkat anak dari orang yang tidak sengaja menembak suaminya untuk menjadi wali baptis. Luar biasa memang dia punya sikap Romo hidup. Ya. Nah, Betul. sepeninggal suami dari Santa Yohana ini, bagaimana kisah hidup selanjutnya, Romo? Kemudian kisah hidup selanjutnya mulai tumbuh semacam benih panggilan. Karena ketika dia masih hidup bersama dengan suaminya juga, dia sudah menunjukkan sikap pelayanan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga dia mulai ada benih-benih panggilan dalam dirinya. Cuma karena dia terikat dengan anak-anaknya dan juga kehidupan karena suaminya itu berasal dari kalangan bangsawan. Sehingga dia terikat juga dengan itu. Tetapi dalam hatinya dia seringkali berdoa meminta semoga Tuhan berikan semacam romo atau pastor atau siapapun itu yang bisa memberikan bimbingan rohani dalam kaitan karena dia sudah merasakan semacam ada benih panggilan dalam dirinya. Sehingga dilukiskan pada satu kesempatan uskup dari Genoa, yaitu uskup Franciscus de Sales, dia pada suatu kesempatan berkunjung ke tempat mereka untuk memberikan semacam rekoleksi menjelang masa Paskah. Dan dia merasa tertarik dengar khotbah yang disampaikan oleh Santo Franciscus de Sales, dan dia berpikir bahwa mungkin ini doa yang dia sampaikan pada Tuhan untuk meminta bimbingan seorang imam atau bukan uskup untuk panggilannya terpenuhi. Sehingga dia mencari kesempatan untuk bertemu dengan Santo Franciscus de Sales, dan kemudian setelah bertemu dia mendapat bimbingan, katakanlah semacam bimbingan rohani untuknya yang memperkuat dan memperteguhnya untuk mengikuti jalan panggilan yang dimiliki. Sehingga dengan itu dia putuskan untuk menjamin kehidupan anaknya dengan semacam menandatangani berkas untuk menyatakan bahwa dia melepaskan semuanya itu untuk masa depan anak-anaknya. Harta warisan itu diberikan kepada anak-anaknya dan dia masuk untuk hidup membiara. Itu semua juga karena atas dorongan dan dukungan secara rohani dari Santo Franciscus de Sales. Sehingga atas dorongan ini dan juga dengan dukungan dari dua orang temannya, mereka kemudian secara sepakat mau mendirikan sebuah katakanlah ordo atau serikat suster-suster visitasi, dan dia inilah yang menjadi katakanlah pemimpin pertama dari serikat ini. Tujuan mereka mendirikan serikat ini adalah untuk membantu menolong orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang yatim piatu pada zaman itu untuk bisa dibantu, ditangani. Dan dengan bantuan dukungan dari secara rohani dari Santo Franciscus de Sales dan juga dengan doa, dengan upaya dan kerja mereka, banyak orang tertarik untuk memberikan bantuan dan bahkan banyak orang juga tertarik untuk masuk menjadi bagian dari serikat atau ordo suster-suster visitasi untuk membantu dan melayani. Sehingga ketika tahun 1622 Santo Franciscus de Sales itu meninggal, dia kemudian menjadi pemimpin yang membimbing dan juga mengepalai ordo ini, termasuk juga untuk mengepalai banyak biara-biara yang mereka bangun, rumah-rumah singgah yang mereka bangun untuk melayani orang-orang miskin. Lalu akhirnya pada tahun 1641 dia meninggal dunia. Dan kemudian ketika Paus Clemens ke-13 berkuasa sebagai Paus, dia akhirnya mengangkat Santa Yohana Francisca de Chantal menjadi Santa atau orang kudus. Wah, luar biasa sekali cerita orang kudus hari ini ya Romo. Banyak sekali yang kita petik dan kita teladani untuk kehidupan kita ya. Betul sekali. Yaitu yang pertama adalah beliau mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya terlebih ketika suaminya tertembak oleh temannya sendiri itu. Kemudian yang kedua, memberikan kasihnya kepada sesama khususnya untuk orang miskin, orang sakit dan menderita. Betul. Baik Romo, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sama-sama. Sebelum kita tutup, kiranya Romo berkenan untuk berdoa. Oke, baik.
Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, syukur dan terima kasih karena Engkau pada hari ini berkenan memilih dan menetapkan Santa Johanna Francisca de Chantal sebagai orang kudus dalam gereja. Terima kasih karena melalui pengalaman iman yang ditunjukkan olehnya dalam sikap mau mengampuni, dalam sikap mau melayani dan membaktikan hidupnya untuk orang-orang yang kecil dan sederhana, kami boleh belajar pengalaman iman ini untuk boleh kami upayakan dan kami perjuangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Semangat untuk mau mengampuni, kerelaan untuk melayani sesama, sebagai bagian dari panggilan iman kami masing-masing. Kami berdoa dengan bantuan doa-doa Santa Johanna Francisca de Chantal agar kehidupan semangat melayani dan kemauan untuk mengampuni boleh kami alami dalam kehidupan ini. Doa dan ungkapan iman ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya hari ini ya di acara Oke hari ini. Telah sudi berbincang bersama dengan saya untuk membahas salah satu orang kudus, yaitu Santa Johanna Francisca de Chantal. Sama-sama. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, orang kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari ini.